Kalau di instansi A ada 10 THK2 untuk satu jabatan, kemudian formasinya tersedia 25 untuk jabatan itu, maka pasti yang bersangkutan THK2 tadi 10-10-nya pasti keangkat sepanjang yang bersangkutan mendaftar dan ikut tes, ikut seleksi. Karena kelulusannya ranking. Tadi 25 formasi ya. Iya. 10 sudah dipakai oleh ex-THK2, sisa 15. 15 ada tenaga non-ASN yang masuk database BKN sejumlah 50 dari instansi itu untuk jabatan itu. Maka tenaga non-ASN yang ada database yang lulus ada 15 orang. Oke, sisanya karena 50 kurang 15 masih 35. Ya. Dia tidak lulus. Kemudian masih ada lagi tenaga non-ASN yang tidak ada di database BKN. Tapi, yang bekerja di situ dan punya pengalaman 2 tahun, benar. Sejumlah misalnya 20. Dia juga mendaftar, tapi pasti dia tidak lulus. Berbeda dengan ketika ini ada 10 tenaga ex-THK2, ini ada 15 tenaga non-ASN yang masuk database BKN, kemudian ada 5 tenaga non-ASN yang tidak ada database BKN tapi memenuhi syarat, kemudian formasi yang tersedia 50, diajukan 50, hampir pasti semuanya ikut tes terima. Karena 10, 15, 5, 30. Formasi yang disediakan misalnya 30 misalnya. Pasti keangkut semua. Sepanjang yang bersangkutan mereka mendaftar ikut tes. Syaratnya harus ikut tes. Berarti syaratnya itu adalah mendaftar dan ikut tes ya Pak? Tidak ada otomatis. passing grade seperti itu? Ranking. Dikategorikan untuk ranking honorer, untuk non-ASN, ASN, atau digabung rankingannya ini semua Pak? Jadi ini seringkali juga membuat bingung para pelamar. Benar. Oh nilai saya bagus kok, saya kalah dengan nilai yang di bawah saya. Benar, seperti itu Pak. Ya, itu yang sering kali pertanyaan masuk atau sanggahan masuk. Tadi sudah saya sampaikan berdasarkan peraturan keputusan Menpan 347, kemudian 348, kayak 347 umum, 348 itu khusus guru. Kemudian berapa untuk yang 9 untuk kesehatan. Benar sekali Pak. Itu ada prioritas untuk seleksi P3K tahun 2024 ini. Sekali lagi, prioritas pertama secara umum saja adalah ex-THK2. Prioritas kedua adalah tenaga non-ASN yang ada di database BKN. Non-ASN database BKN. Ya. Yang ketiga, tenaga non-ASN non-database BKN. Tenaga ASN non-database BKN. Prioritasnya ya Pak? Ya. Jadi, yang pertama adalah di ranking dulu THK2. Ini taruh di atas. Iya. Oke. Misalnya formasinya lebih dari ex-THK2 ini dan sesuai dengan formasinya atau kualifikasi pendidikan dan jabatannya, ini pasti akan keangkat semua. Oke. Yang ex-THK2. Kemudian baru yang tenaga non-ASN yang database BKN di ranking. Kalau formasinya masih tersedia, mereka lah yang lolos sesuai dengan rankingnya, peringkatnya. Kalau masih ada sisa formasi, ada atau tidak pun tetap dilakukan, di ranking lah yang tenaga non-ASN non-database. Yang masih tersedia formasi, keangkatlah sesuai dengan peringkat terbaik. Sisanya tidak terangkat. Oh, berarti Pak Deputi seperti ini ya, kalau ibaratnya orang awam yang memandang perankingan itu, misal THK2 mendapat nilai, misal nih Pak, dapat nilai 50, betul. Tapi pegawai non-ASN yang database dapat nilai 100, itu tetap THK2 yang diutamakan, karena prioritas tadi ya Pak? Iya. Oh, seperti itu. Baik. Nah, untuk guru, ada tambah satu prioritas lagi. Apa itu Pak? Yang PTL. P itu memenuhi ambang batas kelulusan, tahun TL itu tidak lulus. Oke. Jadi lolos passing grade, tapi tidak lulus karena tidak tersedia formasi. Habis formasinya dia kalah peringkat. Ini menjadi prioritas pertama. Lebih pertama lagi dari THK2 tadi Pak ini. Tapi itu namanya pelamar prioritas. Pelamar prioritas. Tapi ini hanya untuk guru berarti ya Pak? Ya, hanya untuk guru. Hanya untuk guru. Tapi pelamar prioritas ini juga di ranking dulu. Untuk kelompok pelamar prioritas ini misalnya ada banyak, dilihat ex-THK2 mana dulu itu diutamakan. Kemudian tenaga non-ASN database yang seperti itulah gitu ya. Berarti ibaratnya
pelamar prioritas ini juga terbagi ada ex-THK 2 Iya, seperti betul, itu lagi iya, ya Pak? iya. Nanti baru di bawahnya ex-THK 2 lagi yang baru seperti itu? Iya, Oh, yang yang tidak ikut seleksi 2021. Benar Ya. sekali seperti itu. Atau tidak lulus tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan di seleksi tahun 2021.